lipat pada 3 dekade terakhir dan diperkirakan masih terus meningkat. Nah, kita masuk ke definisi. Gagal jantung sebenarnya merupakan suatu sindroma klinis dengan karakteristik gejala yang tipikal seperti sesak nafas, mudah lelah, dan bengkak kedua yang dapat disertai dengan tanda-tanda peningkatan tekanan vena jugularisnya naik, adanya rongki di kedua paru, dan edema perifer. Gagal jantung bisa terjadi akibat kelainan struktur maupun fungsi. Hal ini menyebabkan penurunan curah jantung dan peningkatan tekanan ruang jantung saat istirahat ataupun selama aktivitas. Secara epidemiologi, sebelum kita masuk lebih dalam ke gagal jantung akut ya, secara epidemiologi diperkirakan 500.000 kasus baru per tahun, di mana diagnosis primer pada 1 juta lebih hospitalisasi per tahun. Penyebab utama hospitalisasi pada pasien dengan usia di atas 65 tahun. Berdasarkan Lembaga National Heart, Lung and Blood, perkiraan biaya yang terkait dengan perawatan gagal jantung di Amerika Serikat aja sampai 30,2 miliar dolar tahun. Nah, sebagian besar biaya tersebut itu karena gagal jantung dekompensasi akut. Sebelum kita masuk ke gagal jantung akut, kita bahas sedikit tentang berbagai terminologi gagal jantung ya. Jadi ada yang pertama yang berdasarkan ejection fraction atau fraksi ejeksi. Jadi kalau berdasarkan ejection fraction itu terminologi gagal jantung dibagi 3 berdasarkan guidelines ESC tahun 2016 ya. Ada yang HFrEF atau heart failure reduced ejection fraction, itu di mana ada gejala dan tanda gagal jantung disertai ejection fraction kurang dari 40%. Kemudian ada yang disebut dengan HFpEF atau heart failure preserved ejection fraction. Maksudnya ejection fraction-nya masih bagus. Jadi ada tanda dan gejala gagal jantung, tapi ejection fraction-nya masih di atas 50%. Tapi disertai kriteria adanya peningkatan natriuretic peptide dan adanya setidaknya satu dari kriteria tambahan ini. Ada kelainan struktural heart disease, LVH atau LAE, dan ada disfungsi diastolik. Ini nanti bisa terlihat dari EKG maupun ekokardiografi kalau disfungsi diastolik dari ekokardiografi. Nah, kemudian ada yang ketiga yang di tengah-tengah ini disebut dengan heart failure mid-range fraction. Jadi itu sama, dia punya tanda dan gejala gagal jantung dan ada kriteria tambahan seperti yang HFpEF tadi, tapi dia ejection fraction-nya masih di tengah-tengah nih antara 40 sampai 49%. Ya, itu secara terminologi berdasarkan HFpEF. Kemudian ada yang berdasarkan derajat keparahan. Jadi kita tahu ada yang namanya klasifikasi fungsional New York Heart Association atau NYHA. Ini berdasarkan gejala dan aktivitas fisik. Nah, terbagi dari 4 kelas ini ya, kelas 1 sampai kelas 4, di mana kelas 1 itu tidak ada batasan fisik sama sekali, jadi pasiennya artinya kalau dibilang kelas 1 tuh dia bisa aktivitas apapun tanpa ada sesak nafas, kelelahan, atau berdebar-debar jantungnya. Kalau di mana kelas 4 itu bahkan dia sesak nafas sudah dirasakan tanpa aktivitas fisik. Tanpa ada aktivitas fisik. Jadi gejala sesak nafasnya sudah muncul bahkan saat rest, ya, at rest, saat istirahat. Kalau misalnya ada aktivitas fisik sedikit saja, dia sudah menimbulkan ketidaknyamanan pada pasiennya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang berdasarkan derajat keparahan juga, tapi dia berdasarkan ACC-AH, dia membaginya berdasarkan stage A, B, C, D. Jadi kalau stage A itu orang-orang yang katanya masih pada kelompok resiko tinggi untuk terjadi gagal jantung, tapi belum ada kelainan strukturalnya yang terdapat pada pasien tersebut. Nah, jadi kalau misalnya di echo itu belum kelihatan adanya kelainan strukturalnya, tapi pasien ini misalnya punya hipertensi, punya penyakit jantung koroner, atau DM, atau orang-orang yang mendapatkan terapi-terapi yang bersifat kardiotoksin, atau punya riwayat keluarga gitu ya. Terus kalau yang stage B ini dia sudah ada struktural heart disease-nya, tapi belum ada sign and symptoms daripada gagal jantung. Jadi misalnya pasiennya ternyata pas di echo udah ketahuan ada diastolic dysfunction atau systolic dysfunction, atau pasiennya sebelumnya udah terkena serangan jantung akut ya, miokard infarct sebelumnya gitu, tapi pasiennya masih asimptomatik, belum ada tanda dan gejala gagal jantung. Nah, di stage C itu sudah ada struktural heart disease-nya, sudah kelihatan, dan sudah ada symptoms daripada gagal jantungnya.
Sementara di stage D itu pasiennya sudah gagal jantungnya jadi sudah berulang, sudah membutuhkan intervensi yang lebih spesifik dan lebih spesialisasi untuk mengatasi gagal jantungnya yang refraktor ini, ya. Nah, kemudian ada lagi terminologinya yang berdasarkan waktu. Nah, inilah nanti di mana kita akan cerita tentang gagal jantung akut. Nah, jadi kalau berdasarkan waktu ada yang namanya gagal jantung kronik, ya, itu yang dia udah lama menderita gagal jantung atau telah terdiagnosis gagal jantung. Kemudian ada yang pada penderita gagal jantung kronik ini kita bilang ini ada yang gagal jantung terkompensasi, artinya dia stabil. Memang sudah diketahui penderita gagal jantung yang lama telah mendapatkan terapi gagal jantung dan tidak mengalami perburukan setidaknya dalam 6 bulan terakhir. Kemudian ada lagi yang satu berdasarkan waktu disebut gagal jantung akut. Nilai yang akan kita bahas selanjutnya, ya. Gagal jantung yang terjadi secara tiba-tiba, baik keluhan yang pertama kali dirasakan ataupun merupakan perburukan dari gagal jantung kronik yang telah ada sebelumnya. Ya, jadi kita masuk ke gagal jantung akut topik kita. Nah, gagal jantung akut ini adalah terminologi yang digunakan untuk mendeskripsikan kejadian atau perubahan yang cepat dari tanda dan gejala gagal jantung. Kondisi ini mengancam jiwa dan harus ditangani dengan segera dan biasanya membutuhkan hospitalisasi. Ada dua jenis presentasi gagal jantung akut, ya, yang tadi udah disebut juga sebelumnya. Yang pertama adalah dia gagal jantung akut yang benar-benar baru pertama kali terjadi. Ini kita sebut dengan de novo. Atau yang kedua dia adalah gagal jantung dekompensasi akut pada gagal jantung yang sebelumnya kronis, tapi sebelumnya misalnya dia stabil dengan obat-obatan segala macam, tapi kemudian tiba-tiba terjadi suatu hal yang menyebabkan dia menjadi gagal jantung dekompensasi akut. Nah, ketika kita cerita tentang gagal jantung akut, kita harus tahu juga faktor-faktor apa yang menyebabkan tercetusnya gagal jantung akut itu. Nah, yang paling sering nih yang seperti di tabel ini, ya, acute coronary syndrome, ya, atau sindroma koroner akut, sehingga gagal jantungnya jadi tercetus, menjadi aktif lagi. Atau tachyarrhythmia, bisa atrial fibrilasi, bisa ventricular tachycardia, atau yang lain-lain, ya, masalah aritmia yang menyebabkan denyut jantungnya menjadi sangat cepat. Kemudian ada excessive rise in blood pressure, jadi tekanan darah yang meningkat secara tiba-tiba atau meningkatnya sangat tinggi. Kemudian infeksi, kemudian ketidakpatuhan pasien itu. Jadi misalnya pasien gagal jantung kronik pasti kan udah lama makan obat, tapi mungkin tiba-tiba dia tidak patuh terhadap obat-obatannya atau terhadap intake minumannya atau intake garamnya, sehingga tercetuslah lagi gagal jantung akut. Bradiaritmia pun bisa bikin gagal jantung akut, bukan cuman tachyarrhythmia tadi, ya. Kemudian obat-obatan, alkohol lah, atau obat-obatan rekreasional lainnya, dan termasuk juga obat-obatan NSAID, kortikosteroid, ya, dan lain-lain. Oh, terus juga yang juga penting adalah bahwa obat-obatan yang sifatnya kardiotoksik, banyak itu pada obat-obatan kemoterapi. Kemudian adanya eksaserbasi dari COPD, adanya emboli paru, komplikasi dari operasi dan perioperatif, atau peningkatan sympathetic drive, ya, atau stress related cardiomyopathy, kelainan-kelainan hormonal atau metabolik, misalnya pada penderita tiroid tiba-tiba menjadi thyroid storm misalnya, ya, atau nggak terkontrol gitu. Nah, itu juga bisa. Kemudian cerebrovascular insult dan acute mechanical pulse. Nah, ini kita lihat kalau dari data, ya, bisa terlihat bahwa yang paling tinggi memang kejadiannya adalah pencetusnya ACS. Kemudian diikuti dengan respiratory infection, juga salah satu yang bisa mencetuskan kejadian gagal jantung akut, diikuti dengan uncontrolled hypertension. Kemudian ada yang menyebutkan klasifikasi gagal jantung akut menjadi 6 kelompok berikut ini. Ada yang membagi dalam kelompok hypertensive acute heart failure, jadi ini karena tekanan darah yang tinggi sehingga menjadi ada beban yang meningkat terhadap vasokonstriksi dan lain-lain. Meskipun ada kemungkinan bahwa fungsi ventrikel kirinya masih baik, masih preserve, ya. Kemudian ada kelompok kedua yaitu acute coronary syndrome dan heart failure. Jadi clinical datanya menunjukkan bahwa ini terkena ACS, di mana nih 15% pasien punya gejala menjadi heart failure akut.
Kemudian ada yang pulmonary edem, kelompok pulmonary edem. Ini terjadi severe respiratory distress, RR-nya meningkat, ortopno, ada RELS ya, saturasi oksigennya sampai di bawah 90%. Kemudian kelompok cardiogenic shock. Nah, biasanya ini gagal jantung akut dengan cardiogenic shock, blood pressure-nya kita jumpai sudah di bawah 90 atau MAP-nya lebih dari 30 dan tidak ada atau sangat sedikit urine output-nya. Hipoperfusi organ dan kongestif pulmoneri biasanya cepat sekali terjadi pada pasien yang masuk dengan kelompok ini. Kemudian ada kelompok yang disebut right heart failure. Jadi di sini yang terjadi adalah isolated gitu ya. Yang masalahnya adalah memang gagal jantung kanan sehingga yang terlihat klinisnya biasanya peningkatan TVJ, kemudian ada hepatojugular reflux, ada hepatomegali, kemudian LV filling pressure-nya rendah. Nah, kemudian yang kelompok yang terakhir atau yang paling banyak dijumpai adalah yang acutely decompensated chronic heart failure. Jadi, memang perburukan dari gagal jantung kronik yang memang sudah diketahui. Jadi, pasien-pasien yang memang sudah heart failure dengan selama ini dengan pengobatan rutin, tapi kemudian mengalami perburukan. Nah, untuk gagal jantung dekompensasi atau decompensated heart failure tadi, itu perburukan tanda dan gejala kongestinya dengan latar belakang gagal jantung kronis dapat terjadi secara akut maupun subakut. Kalau yang hypertensive heart failure itu biasanya 50% pasien datang dengan tekanan darah sistolik tinggi, ya, lebih dari 140 mm air raksa, dan pada 25% kasus bahkan datang dengan tekanan darah lebih dari 160 mm air raksa. Sementara kalau shock kardiogenik tadi ya, satu lagi yang shock kardiogenik itu ditandai dengan pasien yang datang dengan tekanan darah sistolik kurang dari 90 mm air raksa dengan tanda dan gejala hipoperfusi meskipun preload-nya cukup. Nah, kemudian kalau kita cerita pada yang ACS tadi, kita mengenal ada yang namanya klasifikasi KILIP. Jadi, pasien yang datang dengan infak miokard itu kan juga tadi bisa terjadi gagal jantung akut ya. Ada klasifikasi KILIP. Kalau KILIP 1 itu tidak terdapat tanda gagal jantung, KILIP 2 itu ada gagal jantung, ada gagal jantungnya. Jadi rongki, S3 Gallop, hipertensi vena pulmonalis, kongesti paru, rongki basah gitu ya pada dua lapangan paru. Kemudian KILIP 3 itu gagal jantungnya berat, ya, edema parunya berat, rongki basahnya pada seluruh lapangan paru, prognostiknya mortality 38%. Sementara KILIP 4 pada infak miokard itu sudah terjadi shock kardiogenik. Jadi pasien dengan ACS tadi datangnya sudah dengan hipotensi, udah ada vasokonstriksi perifer, udah oliguria, sianosis mungkin, atau bahkan diaforesis. KILIP 4 ini punya angka prognostik mortalitas sebesar 67%. Nah, kemudian yang juga paling penting kemarin juga udah dibahas bolak-balik ya di pleno. Jadi ada yang namanya klasifikasi berdasarkan profil hemodinamik. Jadi ketika pasien datang dengan gagal jantung akut, kita harus bisa tahu profil hemodinamiknya itu dalam kondisi yang mana. Warm and wet, cold and wet, atau cold and dry, ya. Apa itu yang disebut warm and wet? Jadi kalau misalnya warm itu artinya dia tidak ada hipoperfusi. Ya, hipoperfusi itu ditandai dengan apa? Ada ekstremitas dingin, ada oliguri, atau ada gangguan mental, atau ada pusing-pusing, atau ada pulse pressure yang sempit. Kalau tidak ada tanda-tanda hipoperfusi itu berarti ya disebut warm. Artinya kita bilangnya warm itu karena atralnya hangat, itu gampangnya ya. Warm dia hangat. Nah, berarti perfusinya bagus, perfusinya adekuat. Sementara wet, kita bilang wet itu tandanya dia basah, ada kongesti, ada tanda-tanda basah. Apa tuh? Ada pulmonary kongesti, ada ortopno, ada bilateral edema, ya, peripheral edema, ada TVJ yang meningkat, ada hepatomegali, ada asites atau hepatojugular reflux, ya. Jadi, kalau ada salah satu di antara ini, maka kita bilang dia wet. Sementara kelompok yang ini, nah kalau dia cold artinya ada tanda-tanda hipoperfusi tadi, tangannya dingin, jadi kita bilangnya dia cold. Atau kencingnya udah nggak keluar-keluar, udah oliguri dia. Atau pasiennya udah mulai-mulai gangguan kesadaran, atau pasiennya kayak mulai-mulai ngantuk-ngantuk. Nah, atau datang memang dengan hipotensi. Ya, jadi itu kita sebut dengan cold dan disertai dengan adanya congestion.
Sementara pada kelompok cold and dry, dia ada hipoperfusi tapi kongestinya tidak ada, artinya dia kering ya. Kemungkinan ini penyebabnya adalah hipovolum biasanya ya. Oke. Nah, secara patofisiologi kita tahu nih, kita lihat ya. Kalau jantung yang normal seperti ini, nah bisa terjadi kerusakan secara struktural dari jantungnya ya, yang atau sehingga ini ya, misalnya kelainan strukturalnya ini mengakibatkan dinding ventrikelnya menjadi tebal atau menjadi hipertrofi, atau ventrikelnya menjadi dilatasi ya. Nah, kemudian karena adanya masalah-masalah jantung ini tadi, yang apakah dia hipertrofi atau dia dilatasi, kemudian terjadilah yang namanya pencetus, seperti yang tadi udah kita bahas tadi ya, entah hipertensi yang terlalu berlebihan, atau ACS, atau aritmia, atau infeksi, atau gangguan ginjal, atau nggak patuh makan obat sama minumnya, sama makan garam, atau obat-obatan yang nggak baik. Nah, muncullah lagi yang namanya amplifying mechanism. Jadi ada mekanisme yang memperburuk keadaannya ini semua. Disitulah terjadi, kalau pada miokardialnya bisa terjadi cardiac output yang semakin turun. Kemudian disfungsi juga terjadi pada diastoliknya, bukan cuma sistoliknya, ya kan? Miositnya juga terjadi kerusakan. Kemudian lain-lain lah, segala macam yang bisa terjadi. Kemudian kalau dari renal bisa karena terjadi acute kidney injury. Kemudian terjadilah, sudah pasti terjadi teraktivasi RAA sistemnya, renin angiotensin aldosteron sistem, ya kan? Secara vaskuler juga terjadi disfungsi pada endotelnya, peningkatan atrial stiffness atau kekakuan pembuluh darah itu terjadi vasokonstriksi, dan terjadi ketidakseimbangan antara afterload dan contractility, atau terjadi redistribusi daripada volume. Sementara dari sisi neurohormonal kita tahu ya, teraktivasilah berbagai sistem, RAA sistem, SNS sistem, oxidative stress, inflammation, dan bahkan yang kemarin sebagian sudah kita bahas sedikit, neprilysin sistem itu juga ikut teraktivasi, sehingga akhirnya terjadilah kongesti dan lama-lama terjadi juga end organ dysfunction. Macam lingkaran setan di akhirnya, ya kan, kalau nggak diputus sistem-sistem ini yang menjadi penyebab kelainannya. Jadi kalau kita cerita tentang acute heart failure, kita harus tahu selain patofisiologi dasar ini tadi, jadi kita juga harus bisa berpikir, ini kira-kira gagal jantungnya ini masalahnya apa? Volume overload kah? Nih lihat nih, kereta apinya ini orangnya banyak kali, dipaksakan kali isi kereta apinya, padahal jelas-jelas udah nggak muat. Ya kan, kalau kita anggap kereta api ini adalah pembuluh darah atau vessel, ini tiba-tiba kebanyakan cairan di dalam pembuluh darahnya. Masuklah air dari mana-mana gitu ya, sehingga terlalu banyak. Atau yang kedua adalah terjadi redistribusi. Jadi tadi yang ini vesselnya baik-baik aja, pembuluh darah intravaskularnya akhirnya cairannya ya. Jadi terjadi yang namanya mismatch afterload dan contractility. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, terapi vasodilator itu biasanya yang duluan kita berikan untuk mengurangi gejala sesak nafasnya, baru kemudian diikuti dengan diuresisnya. Oke, untuk kita menegakkan diagnosis pada gagal jantung akut ini, seperti biasa lah, kita harus mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian ada elektrokardiografi, ada fototoraks, ekokardiografi, dan bahkan terakhir pemeriksaan biomarker. Untuk anamnesis dan pemeriksaan fisik, tentu kita harus mencari tahu faktor risiko atau komorbiditas apa yang dipunya sama pasien. Jadi mulai dari anamnesis, cari tahu ada riwayat hipertensi enggak, diabetes, riwayat keluarga dengan kardiomiopati, atau riwayat keluarga punya sudden death, kemudian ada sleep apnea enggak pasiennya ya, kemudian atau pasiennya memang udah tahu udah lama punya cardiovascular disease, misalnya selama ini memang udah tahu penyakit jantung katup, atau dia PJK, atau irama jantungnya udah diketahui nih selama ini nggak atur, atau fibrilasi gitu.
harus ditanyakan, dicari tahu. Kemudian perokok, pengguna alkohol, usia di atas 60, ada penyakit tiroid atau enggak, COPD, CKD, anemia. Ya. Kemudian sign yang bisa kita cari adalah nih, sesak nafas, gampang lelah, bengkak kedua kakinya, confusion atau kesadarannya mulai-mulai terganggu, bingung-bingung, ya itu juga bagian dari simptom. Kemudian ada paroxysmal nocturnal dyspnea, ada ortopno, ada bengkak atau perutnya bengkak, asites ya, atau terasa bloating gitu ya, terasa begah penuh, penurunan selera makan, itu juga bisa merupakan bagian dari sign daripada advanced heart failure dan penurunan kemampuan exercise. Kemudian lagi kita bisa mencari tanda-tanda tambahan lainnya, tanda-tanda volume overload. Misalnya tiba-tiba naik berat badan 2 kilo dalam 2 hari atau 2,5 kilo dalam 1 minggu. Kalau ada peningkatan berat badan yang segitu besarnya dalam waktu yang segitu singkatnya, kemungkinan besar itu adalah penyebabnya overload cairan ya, memang air isinya, bukan karena banyak makan nasi gitu. Kemudian ada peningkatan TVJ, peripheral edem, ada suara jantung tambahan, ada apex yang bergeser, ada rongki basah paru, saturasi oksigennya menurun, asites ya, atau bisa disertai dengan tanda-tanda cardiac output yang turun, hipotensi, takikardi, kemudian pembatasan kapasitas fungsional tadi ya, yang kita lihat dari New York Heart Association tadi ya. Nah, ini juga merupakan manifestasi klinis gagal jantung ya, gejala dan tanda ada yang tipikal, ada yang kurang tipikal, tandanya ada yang spesifik dan kurang spesifik ya, sama seperti tadi ya. Tanda-tanda yang kurang tipikal mungkin gejala-gejala bisa disertai dengan batuk di malam hari, mengi, berat badan naik tadi ya, atau bahkan berat badan turun, ini penderita advance heart failure. Begah, perut terasa penuh, kembung, nafsu makan menurun, perasaan bingung, depresi, berdebar, bahkan pingsan. Itu juga harus kita cari, ada nggak gejala-gejala tambahan itu. Nah, kemudian yang kedua kita bisa melakukan elektrokardiografi. Pada pemeriksaan EKG, pada penderita gagal jantung jarang dijumpai normal, ya, hanya 13% EKG ditemukan normal. Bukan berarti nggak bisa nggak normal EKG-nya, ya bisa aja EKG-nya dijumpai normal, tapi memang lebih sering disertai ada tanda-tanda lain. Misalnya yang bisa kita jumpai abnormalitasnya sinus takikardi, ya itu menunjukkan bahwa memang pasiennya dalam keadaan decompensated heart failure. Kemudian bisa juga bradikardi. Tadi ya kita tahu salah satu pencetusnya adalah bradiaritmia atau bahkan takiaritmia. Jadi bisa atrial takikardi, atrial fibrilasi gitu ya. Kemudian bisa ventricular aritmia, bisa tanda-tanda iskemik atau infak miokard. Jadi harus dicari tahu apakah memang jangan-jangan pencetusnya infak miokard kan gitu. Kemudian kita bisa jumpai juga hipertrofi LV dari EKG, mungkin pasiennya selama ini udah hipertensi, ternyata kelihatan di EKG-nya hipertrofi udah gitu kan. Atau ada AV block, bisa merupakan kelainan jantungnya sendiri, infak, atau karena obat-obatan, dan lain-lain gangguan EKG yang bisa dijumpai. Selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan ekokardiografi. Ya, ini untuk menentukan etiologi pasiennya, karena kemampuannya untuk mengevaluasi fungsi global sistolik dan diastolik, untuk menilai gerakan dinding jantung regional yang abnormal, kemudian katup-katupnya bisa kita nilai apakah ada stenosis atau regurgitasi, kemudian hemodinamik, profil hemodinamik bisa kita nilai dari ekokardiografi dan kelainan perikardial. Pada Euro Heart Failure Survey 2 ditemukan disfungsi sistolik sedang berat sebesar 66% dan disfungsi diastolik, regurgitasi mitral dan regurgitasi fosfat itu paling sering dijumpai pada ekokardiografi penderita gagal jantung. Ya, jadi ini kalau dari guidelines kita lihat pada saat presentasi pasiennya di IGD kita bisa langsung periksa natriuretic peptide, nanti selanjutnya akan kita bahas. Atau kita bisa melakukan pemeriksaan EKG, chest X-ray tadi ya, dan ekokardiografi dalam 48 jam. Kemudian ada fototoraks. Nah, kita lihat fototoraks ini contohnya seperti ini ya. Kita kalau melihat fototoraks harus bisa menilai CTR ya atau cardiotoracic ratio, CTR-nya membesar lebih dari 50% atau enggak. Kemudian kita nilai
segmen-segmen aorta, segmen pulmonal, pinggang jantungnya melebar atau enggak, dan apexnya tertanam atau apexnya terangkat. Kemudian kita menilai ada pulmonary edem atau enggak. Kita lihat gambaran kranialisasi dari gambaran vaskularisasi parunya. Kemudian kita juga bisa menilai ada curly lines atau enggak dari gambaran fototoraksnya yang menandakan itu tanda-tanda gagal jantung akut. Nah, kemudian selanjutnya ada pemeriksaan biomarker yang bisa kita periksakan untuk sebagai diagnostik yang cukup sensitivitasnya cukup tinggi, ya. Kalau natriuretic peptide di atas ambang normal, artinya kita perlu investigasi lebih lanjut untuk menentukan bahwa ini memang suatu gagal jantung akut atau bukan. Sementara kalau natriuretic peptide-nya di bawah ambang normal, disfungsi jantung bisa langsung kita eksklusikan. Jadi memang kalau hasilnya udah rendah berarti gagal jantung akut itu very unlikely gitu ya. Ini nilai normalnya kalau BNP di bawah 100, kalau NT pro BNP di bawah 300. Tapi memang ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan kadar natriuretic, bukan cuma heart failure saja. Kalau dari sisi kardiak sendiri, heart failure memang yang paling tinggi menyebabkan natriuretic peptide meningkat. Tapi bisa juga kejadian ACS, emboli paru, miokarditis, dan lain-lain ya. Sementara dari sisi non-kardiaknya, usia tua pun ternyata bisa sedikit meningkatkan natriuretic peptide, stroke iskemik, perdarahan subarachnoid, gangguan ginjal, gangguan liver, dan lain-lain. Nah, jadi ini skema diagnosis tadi untuk mempermudah yang tadi sudah kita bahas barusan ya. Ketika ada pasien datang dengan kecurigaan kita gagal jantung akut, ya, jadi misalnya pasien datang dengan sesak nafas hebat, kita curiga ini suatu gagal jantung akut, kita mau lihat ini onsetnya akut atau onset selain akut. Kita lakukan pemeriksaan EKG dan X-ray dada. Kemudian, kalau memungkinkan kita lakukan ekokardiografi, langsung lakukan ekokardiografi. Kalau dari ekokardiografi sudah terlihat, pasti langsung bisa kita pastikan ini memang suatu gagal jantung akut dengan etiologinya yang tepat. Tapi kalau kita nggak ada ekokardiografi, atau mungkin ada, tapi nggak bisa dilakukan di IGD misalnya gitu ya, maka lakukan pemeriksaan BNP atau NT pro BNP. Kalau EKG-nya pun udah menunjukkan abnormal, NT pro BNP-nya di atas 300 atau BNP-nya di atas 100, maka kalau bisa lakukan lakukan eko, tapi kalau enggak kita udah bisa menentukan ini memang kemungkinannya adalah gagal jantung akut ya. Tapi kalau tadi kita cek NT pro BNP rendah, EKG-nya juga normal-normal aja, gagal jantung itu disebut sebagai sangat kecil kemungkinannya itu gagal jantung. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke penata laksanaan. Oke, jadi tadi kita udah cerita dari anamnesis, X-ray dada, ekokardiografi, NT pro BNP, ya, EKG, segala macam. Langsung kita lakukan penilaian simultan untuk menentukan adekuat nggak ventilasinya atau oksigenasi sistemiknya. Kemudian ada nggak aritmia yang mengancam jiwa atau bradiaritmia. Kemudian selanjutnya juga kita langsung tentukan shock nggak dia atau hipotensi nggak dia. Terus kemudian ada sindroma koroner akut nggak, ada ACS nggak. Kemudian ada penyakit vaskuler yang menyebabkan penyakit mekanik akut ada atau enggak. Kalau ada, maka langsung lakukan aksi yang cepat dengan kondisi sesuai masing-masing ini. Jadi kalau dia ventilasinya nggak adekuat atau oksigenasi sistemiknya nggak cukup, kasihlah oksigen atau kasih ventilasi ya, atau bisa kita lakukan juga mechanical ventilasi ya. Kalau ada aritmia, kardioversi atau pacu jantung, tergantung masalahnya. Kalau ada shock, kasih inotropik, vasopresor, kemudian IABP kalau memang perlu ya. Terus kalau memang pasiennya sindroma koroner akut, langsung pikirkan reperfusi koroner atau terapi antitrombotik lainnya. Kalau ada penyakit vaskuler, maka apakah perlu eko lebih lanjut atau pembedahan atau intervensi perkutan. Nah, ya ini sama mirip algoritmenya dengan yang tadi ya. Jadi begitu kita curiga ada gagal jantung, fase awalnya adalah tengok dia shock kardiogenik enggak. Kalau shock kardiogenik, maka tadi apakah vasopresor, inotropik, atau bahkan IABP, pakai mekanikal ya. Atau terus yang kedua kita tentukan ada gagal nafas enggak. Kalau ada,
perlu oksigen atau perlu ventilasi mekanik atau apa, langsung larikan ke ICU. Setelah di ICU atau ICCU, masuklah ke fase awal setelah first medical contact. Disinilah tugas kita untuk mencari etiologi akut tadi. Ada nggak, ini udah disingkat menjadi SHAME ya, SHAME. Ada sindroma koroner akut nggak, ada hipertensi emergensi nggak, ada aritmia nggak, ada mekanik akut, dan emboli paru. Kalau ada, maka terapi sesuai masalahnya masing-masing ya. Jadi kalau sindroma koroner akut tadi, reperfusi lah, atau antitrombotik lainnya. Kalau hipertensi emergensi, kasih obat-obatan vasodilator. Kalau aritmia, pikirkan apakah perlu pacu jantung atau butuh kardioversi elektrik ya. Kalau penyebab mekanik akut, apa perlu operasi kah atau perlu apa ya. Kemudian kalau emboli paru juga begitu. Kita tentukan apakah memang perlu antikoagulan atau bahkan perlu operasi segera. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan hemodynamic profile tadi, yang 4 kondisi tadi, ingat ya, yang wet and warm, wet and cold, atau wet and dry tadi, kita lihat ada kongesti nggak? Kalau iya berarti wet pasiennya ya, basah. Kemudian tentukan peripheral perfusinya adekuat nggak, cukup nggak tadi ya, ada hipoperfusi nggak gitu. Kalau ada, kalau dia peripheralnya adekuat perfusinya, berarti kan dia warm ya. Nah, jadi kita sebut dia dalam wet and warm. Nah, kemudian di sini kita harus tentukan lagi masalahnya adalah vascular type atau cardiac type. Kalau vascular type, dia biasanya masalahnya adalah karena redistribusi cairan yang kayak tadi ya. Jadi volumenya mungkin segitu-segitu aja sebenarnya di dalam tubuh, tapi dia terredistribusi, yang dari interstisial masuk lagi dia ke intravaskular dan menjadi overload lah dia di situ. Sementara kalau yang cardiac type, dia memang karena akumulasi daripada cairan, jadi masuk cairan yang berlebihan, yang banyak, sehingga terjadi kongesti yang menjadi predominannya. Kalau masalahnya adalah vascular type, maka terapi utamanya vasodilator dulu, baru kemudian diuretik. Tapi kalau yang menjadi masalah adalah akumulasi cairan yang berlebihan, maka terapi diuretik dulu, baru vasodilator, dan bahkan ultrafiltrasi kalau jika memang dijumpai diuretik resisten. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang sebelah sini. Kalau masalahnya ada disertai dengan peripheral perfusi yang jelek, berarti dia tadi hipoperfusi ya. Ada wet and cold pasiennya, kita lihat tekanan darahnya di bawah 90, kita kasih dulu inotropik, kita kasih dulu vasopresor, baru kemudian kita kasih diuretik dan lain-lain untuk mengurangi tanda-tanda kongestinya ya. Jadi terapi kita itu harus menuju target hemodinamik ini. Kalau tadi pasiennya berada pada posisi wet and cold ya, yang di sini ya, jadi sudahlah basah, kongesti, dan hipoperfusi pula, maka berikan dulu obat-obatan inotropik. Baru setelah dia berada pada kelompok yang ini, kita bisa berikan diuretik dan vasodilator agar tercapai target hemodinamik di warm and dry. Jadi kongestinya hilang, hipoperfusinya juga hilang. Sementara kalau dia berada pada kuadran yang ini, kita tahu tadi ini dia cold, hipoperfusi, tapi dia dry, tidak ada kongesti. Maka seperti yang saya bilang tadi, paling sering ini kan masalahnya adalah hipovolum, maka berikanlah resusitasi cairan. Nah, ini untuk lebih detailnya dari yang tadi, algoritma yang tadi kita bahas ya, di terapi oksigen dan ventilasi non-invasif ini direkomendasikan pada pasien hipoksemia dengan saturasi kurang dari 90%, tidak boleh diberikan rutin kepada pasien tanpa hipoksia karena bisa bikin vasokonstriksi ya. Jadi nggak juga semua pasien yang datang ke IGD itu semuanya harus kita colokin dengan oksigen nasal kanul ya. Kalau saturasinya baik-baik aja nggak perlu, nggak usah. Kemudian ventilasi non-invasif bisa dengan CPAP atau NIPTV, itu untuk perbaiki keluhan sesak nafasnya, denyut jantung, asidosis, dan hiperkapni dalam 1 jam pertama. Tapi berdasarkan trial, ventilasi non-invasif ini tidak menurunkan mortalitas, maka obat-obatan yang lain juga harus ikut terus diberikan. Kemudian kontraindikasi ventilasi non-invasif ini pada pasien yang tidak bisa bekerja sama. Pasien nggak sadar, gangguan kognitif berat atau cemas itu tidak bisa dipasangi CPAP. Atau pasien yang sudah butuh intubasi endotrakeal karena hipoksianya progresif dan life threatening.
Ini dari guideline kita lihat bahwa monitoring transcutaneous arterial oxygen saturation juga direkomendasikan kelas 1C, pengukuran pH darah dan karbon dioksida jika memungkinkan ya kelas 2A level C, pemberian oksigen terapi jika SpO2-nya di bawah 90, lihat ya, untuk mengoreksi hipoksemia kelas 1. Kemudian CPAP ya, jika SpO2-nya di bawah 90%, RR-nya lebih dari 25, bisa diberikan as soon as possible untuk mengurangi respiratory distress kelas 2, dan intubasi jika PaO2-nya kurang dari 60, hiperkapni, dan asidosis. Selanjutnya diuretik. Nah, diuretik ini merupakan terapi utama pada pasien gagal jantung akut dengan tanda kongesti dan overload cairan. Diuretik meningkatkan ekskresi garam dan air dan memiliki efek vasodilatasi. Pada pasien gagal jantung akut dengan tanda hipoperfusi, diuretik dihindari sampai perfusinya yang optimal tercapai. Balik lagi ke yang ini tadi ya. Kalau dia pada keadaan hipoperfusi, kasih dulu inotropiknya, kasih dulu obat-obatan inotropiknya. Setelah hemodinamiknya baik, baru dikasih diuretik. Oke, jadi dihindari jangan pada pasien yang hipofusi. Pada studi dose atau dose trial, pemberian furosemid dengan dosis 2,5 kali dari dosis oral menghasilkan perbaikan klinis dan diuresis yang lebih baik dengan perburukan fungsi ginjal yang sama aja transien ya. Nah ini kita lihat ilustrasinya dari door to diuretic time dan in hospital mortality. Jadi dilihat bahwa bukan cuma door to needle kayak pada sindroma koroner akut ya. Begitupun dengan diuretik. Semakin cepat kita memberikan diuresis dari sejak pasiennya masuk ke IGD, semakin rendah resiko mortalitas in hospitalnya. Dibandingkan makin lama ini sampai ke menit 90, di atas menit ke 90 baru kita kasih diuretik, mortalitasnya makin meningkat ya. Nah, ini tempat kerjanya diuretik dan berbagai jenis diuretik. Nah, yang pink ini adalah proximal convoluted tubulus ya. Di sini reabsorpsi sodium 65% paling banyak ya, bisa sampai 75%. Kemudian yang di sini kalau di proximal convoluted tubulus ini obatnya diuretiknya ada acetazolamid dan ada obat baru yang namanya SGLT2 inhibitors. Ya, efek diuresisnya di sini. Kemudian yang biru ini namanya loop of Henle. Ini yang paling sering kita dengar ya. Diuretik loop. Nah, itulah furosemid yang paling sering sekali kita dengar itu ya. Di sini reabsorpsi sodium 25%. Kemudian kalau yang tua ini namanya distal convoluted tubulus. Disinilah kerjanya diuretik thiazid. Kemudian ada lagi di ujung sekali dari distal convoluted tubulus ini, disinilah kerjanya MRA, mineralocorticoid receptor antagonis, atau yang kita tahu spironolactone itu ya. Kemudian yang di sini adalah collecting duct atau ya collecting duct yang paling ujung ya. Jadi disinilah kerjanya diuretik Factan. Nah, selanjutnya vasodilator. Vasodilator itu direkomendasikan saat fase awal gagal jantung akut tanpa adanya hipotensi, ya. Sama kayak diuretik tadi, tidak boleh diberikan kalau pasiennya dalam keadaan hipoperfusi. Punya dua manfaat, yaitu mengurangi tonus vena untuk mengoptimalisasi preload dan tonus arteri untuk mengurangi afterload. Ini contoh-contoh vasodilator ya, ada nitrogliserin, isosorbit dinitrat, nitrofusid, nesiritid. Nah, dengan dosis-dosisnya. Jadi berdasarkan guidelines dibilang bahwa vasodilator intravena harus diberikan pada simptomatik acute heart failure untuk mengurangi gejala acute heart failure dengan tekanan darah sistolik harus di atas 90 tanpa adanya tanda-tanda hipotensi. Gejala dan blood pressure harus selalu dimonitor ketika kita memberikan vasodilator intravena. Ya, kelasnya 2A level B. Pada pasien dengan hipertensif acute heart failure, vasodilator IV harus dipertimbangkan sebagai terapi awal untuk memperbaiki gejala dan menurunkan kongesti.
Selanjutnya ada inotropik. Inotropik dipertimbangkan pada gagal jantung akut dengan low output state, adanya gejala dan tanda hipoperfusi dan kongesti. Selain itu baru kita bisa berikan vasodilator atau diuretik. Penggunaan inotropik ini dapat menyebabkan peningkatan aritmia, jadi juga harus hati-hati ya. Short term IV infusion inotropic agent itu harus diberikan jika dijumpai tanda hipotensi dan ada disertai dengan gejala hipoperfusi ya, meskipun adequate filling statusnya. Untuk memperbaiki apa? Cardiac outputnya harus terperbaiki dulu, kemudian meningkatkan tekanan darah dan memperbaiki perfusi perifer sehingga menjaga fungsi daripada end organ. Infus intravena dari levosimendan atau PDE3 inhibitor itu bisa dipertimbangkan untuk mereverse efek beta blocker. Kalau misalnya beta blocker kita curigai sebagai penyebab pasien ini jatuh ke hipotensi. Inotropic agent tidak direkomendasikan kecuali pada pasien yang hipotensi simptomatis atau ada jelas tanda-tanda hipoperfusi karena sangat penting untuk menjaga safety-nya ya. Jadi kelas 3A untuk memberikan inotropic agent kalau nggak ada tanda-tanda hipoperfusi dan hipotensi simptomatik. Jadi nggak boleh sembarangan ngasih inotropik. Kemudian ada yang namanya vasopresor. Vasopresor atau norepinefrin tidak direkomendasikan sebagai pilihan terapi pertama, hanya diindikasikan pada keadaan shock kardiogenik ketika kombinasi dari inotropik dan fluid challenge test atau tes penambahan cairan sudah gagal, nggak berhasil naikin tensinya gitu ya. Jadi vasopresin baru dipertimbangkan pada pasien-pasien yang cardiogenic shock kalau udah dapat inotropik untuk berusaha meningkatkan tekanan darahnya. Ya, direkomendasikan untuk selalu memonitor EKG dan tekanan darah ketika memberikan inotropik dan vasopresor kelas 1 yaitu ya, karena bisa menyebabkan aritmia, miokardial iskemik dan apalagi kalau levosimendan dan PDE3 inhibitor yang menyebabkan hipotensinya. Nah, ini dosisnya tadi ya, vasodilator, dobutamin, dopamin, milrinone, enoximon, levosimendan, vasopresor tadi, norepinefrin dan epinefrin. Oke, sampailah kita kepada kesimpulan bahwa gagal jantung akut dapat didefinisikan sebagai kejadian yang pertama kali terjadi atau rekurensi dari tanda dan gejala gagal jantung yang memerlukan terapi segera dan mengharuskan hospitalisasi atau kunjungan tidak terjadwal. Klasifikasi gagal jantung akut bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai subgrup secara klinis yang memiliki dampak terhadap tata laksananya nanti. Diagnosa berdasarkan gejala dan tanda klinis tipikal, pemeriksaan peptida natriuretik, EKG, fototoraks, dan ekokardiografi. Tujuan dalam penata laksanaan gagal jantung adalah untuk memperbaiki keluhan, menstabilkan hemodinamiknya, meningkatkan kapasitas fungsional, kualitas hidupnya, mencegah hospitalisasi berulang, dan menurunkan angka mortalitas. Begitu ya. Jadi baik, begitulah ini tadi ya tentang gagal jantung akut. Kalau ada yang mau bertanya boleh silakan diketik di chat, boleh nanti saya bacakan.